Halo, halo, selamat pagi, sore, siang. Rute dari Kalasan menuju ke Tanjakan Klongomok, Tanjakan Klangop gitu, di Kendang Sari, Gunung Kidul. Ikuti langkah ini. Halo, halo. Ini saya berada di Kalasan. Di Kalasan, halo. Kita akan belok kiri sehingga nanti tidak melewati Candi Boko gitu. Kita nanti akan melewati Piungan. Halo, halo. Wah, ini ke sini kemudian belok kiri. Belok kiri. Belok kiri ya, ini jalannya seperti ini. Untuk menuju ke Tanjakan Klongop gitu. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah nonton, yaitu Tanjakan Klongop. Mohon maaf mungkin videonya ini sendiri kalau rute jalannya seperti ini. Kalau sudah sampai jembatan ini, kita terus untuk menuju ke Gunung Kidul. Untuk menuju ke Gunung Kidul. Hati-hati karena ada jalan berlubang. Sudah sampai Gudeg Bromo. Kita terus kita terus untuk menuju jalan Piungan ya, Piungan Kalasan. Belah kiri ada pom bensin. Kita terus untuk halo pemirsa, hati-hati, ini jalan yang ke arah kiri menuju ke Candi Boko atau Kalasan. Kita belok kanan, menuju Piungan ya, di jalan Piungan Prambanan. Sebelah selatan yaitu Keraton Boko. Oke, bisa lewat Prambanan juga bisa. Lihat halo pemirsa, suasana lalu lintas lengang tapi juga lumayan padat. Nah, ini kita terus ya menuju ke Gunung Kidul. Untuk menuju ke Tanjakan Klangop dari Kalasan. Kita sudah berada di jalan Piungan Prambanan. Ini ada apa itu? Ada patungnya kuda. Kita terus ya untuk menuju ke Gunung Kidul atau Jembatan Pentung. RSPD Prambanan kelihatannya. Kita terus lalu kita maju terus ya.
tetap hati-hati di dalam perjalanan. Sebelum menggunakan sepeda motor, seyoganya harus diservis dahulu, ganti oli. Pengecekan rem penting sekali. Pengecekan rem penting sekali ya. Kita terus. Ada belok kanan ke arah Yogyakarta, Imogiri, Bantul. Kalau belok kiri ke arah Gunung Kidul. Halo. Belah kiri ada pom bensin. Kita sudah sampai ke SMP Piungan. Hati-hati, kita jalan terus. Jalan Piungan Prambanan. Gunungnya sudah tampak di Gunung Kidul. Tetap harus hati-hati kalau kita menggunakan kendaraan bermotor kiri kanannya. Ini kalau belok kiri ke Wonosari, belok kanan ke Keraton Yogyakarta, Bantul, Terminal Giwangan, Parangtritis ya, atau mungkin ke Imogiri. Kang Jo, hati-hati, kita belok kiri untuk menuju ke Gunung Kidul. Nah, sudah memasuki daerah menuju Gunung Kidul. Hati-hati, mulai tanjakan menanjak. Ada jalan ini mulai naik. Di daerah ini rawan kecelakaan, harus hati-hati. Sudah memasuki Provinsi Gunung Kidul.
yang mana Gunung Kidul itu berbatasan dari Provinsi Jawa Tengah, yaitu mungkin sudah diutarakan pada video tanjakan itu Pakopan itu Gandiwarno, Kabupaten Klaten. Gunung Kidul memiliki 18 kapanewon. Sebagian besar wilayah kabupaten ini berupa perbukitan dan pegunungan kapur, yakni bagian dari Pegunungan Sewu. Gunung Kidul dikenal sebagai daerah tandus dan sering mengalami kekeringan di musim kemarau, akan tetapi menyimpan kekayaan sejarah yang unik selain potensi pariwisata budaya maupun kulinernya. Halo pemirsa, sudah mulai menanjak. Makanan ringan dan makanan tradisional dari Gunung Kidul termasuk gatot dan tiwul. Mereka terbuat dari singkong fermentasi dan singkong kering. Ini banyak sekali pemohonan, hati-hati kalau ada resiko pohon tumbang. Pesisir selatan Gunung Kidul memiliki beberapa pantai, Baron, Kukup, Krakal. Halo, Gunung Kidul itu mempunyai objek wisata yang pertama, Goa Indul. Pantai Indrayanti, Pantai Indrayanti, Pantai Indrini, Pantai Pak Tunggal, Pantai Juva, Pantai Ngandang, Pantai Sadranan, Gunung Api Purba. Ya, nanti itu untuk menuju tanjakan Klangopan itu nanti juga dekat dengan Gunung Api Purba, air terjun Sri Gedok, Pantai Selili, kemudian Pantai Watu Lawang, Pantai Grenehan, Pantai Gesing yang baru viral, kemudian Gua Maria Tritis, Gua Kali Suci, Pantai Baron Wetan, Pantai Jugan, Pantai Nguluran, Pantai Nguyuran. Halo pemirsa, ini sudah sampai ke pintu gerbang Gunung Kidul. Saya lanjutkan Pantai Sedahan, kemudian ada Embun Langeran, Pantai Ngitun, Pantai Nampu, Pantai Tanjung Kesirat, air terjun Kedung Kandang. Nanti kita lewati Pantai Sarangan, Pantai Ngeden, Pantai Ngrami, Pogowo Tending. Kemudian ada pantai yaitu Ngobaran, itu hampir mirip dengan Bali karena di Pantai Ngobaran ada banyak sekali pura. Halo pemirsa, kita sudah memasuki pintu gerbang yaitu
Gunung Kidul. Nanti ada video khusus yang sebelah kiri nanti tentang Gunung Kidul. Mohon maaf, mungkin saya agak kondisi badannya kurang fit, batuk ya, belum sembuh-sembuh. Kita terus nanti menjumpai jembatan Petung. Halo pemirsa, ini ada tanda lalu lintas belok kiri ya, belok kiri. Kita sudah sampai pada jembatan, namanya jembatan Petung, Kali Petung. Nah, Kali Petung, kita belok kiri. Ini jurusannya ini juga sampai ke Gowo, apa itu maksudnya, air terjun Sri Geduk, atau menuju pantai-pantai Baron, Pantai Kukup. Nah, ini jembatan Petung. Gowo Pindul itu belok kanan, Gowo Pindul kita belok kiri menuju Watu Purbo, kita belok kiri. Halo pemirsa, kalau lurus menuju ke air terjun Sri Geduk atau Wonosari, kita nanti belok kiri menuju ke Langeran, belok kiri menuju ke Langeran atau jembatan Gedung Kandang. Kita belok kiri atau menuju ke Klaten, ke Gayam Sari. Gayam Sari nanti itu tembusnya dengan jalan di Banyunibo itu yang sekarang masih dibongkar. Nanti ada video tentang Banyunibo, tentang penemuan arca
pemirsa, tapi saya tidak penting. Nah, ini kita akan menuju ke Langeran. Situasi jalannya seperti ini. View-nya sangat indah walaupun agak mendung karena ya memang situasi musim hujan. Halo, maaf ya bantu saya masuk rekaman. Nah, inilah untuk menuju ke Langeran, melewati hutan-hutan, sepi sekali, tidak banyak aktivitas di Langeran, tidak banyak aktivitas, sepi sekali. Yang penting sepeda motornya harus fit sebelum menuju ke lokasi Jawa tanjakan Kelangop. Ini rute jalan yang lebih enak ini, tidak begitu nanjak tapi sepi sekali. Halo pemirsa, kita tiba di Langeran. Kita tiba di Langeran. Ini ada persimpangan. Namanya Langeran, kalau belok kiri itu ke Gayam Sari atau ke Klaten mungkin, atau mungkin ke Banyunibo yang sekarang jalannya baru dibongkar. Nah, ini Langeran kita lurus untuk menuju ke jembatan Kedung Kandang. Di sana ada air terjun Kedung Kandang. Ini situasinya musim hujan ya, saya tadi berteduh, ini sisa-sisa hujan. Oke pemirsa, kita akan menuju ke tanjakan Kelangop, masih jauh. Mungkin kalau dari Gantiwarna lebih dekat karena saya posisinya dimulai merekam dari Kalasan, sehingga ya masih jauh gitu. Kalau dekat dari Gantiwarna, mulai dari Wedi Gantiwarna. Situasi jalan di Gunung Kidul dari Langeran seperti itu lebih bagus. Langit masih mendung di sebelah timur Langeran ini. Halo pemirsa, kita memasuki jembatan Kedung Kandang. Jembatan ini dibangun saat musim kemarau panjang, ketika memasuki musim penghujan dengan curah hujan tinggi, maka urukannya itu ya kurang bagus itu, sempat retak, tapi sudah diperbaiki.
Sejak diresmikan jembatan Kedung Kandang menjadi salah satu ikon di Jalan Sleman Gunung Kidul. Pemandangan alamnya cukup indah karena bisa melihat sawah dan sisa air terjun Kedung Kandang. Itu di bawahnya ada air terjun Kandang. Mungkin di short video sudah ada itu short video. Selain itu, pengguna jalan yang akan menuju wilayah Sleman atau Gunung Kidul sisi utara memanfaatkan jalan baru ini itu untuk melintasi. Secara teknis itu tidak akan mengganggu pengguna jalan, masih berfungsi dengan baik. Jembatan Kedung Kandang itu banyak yang mengagumi gitu. Di bawah jembatan Kedung Kandang sudah dibuat yaitu taman gitu. Silakan lihat di short video itu tamannya. Kita terus gitu. Kita terus itu lurus menuju ke Gedang Sari. Masih terus lurus. Halo pemirsa, Gedang Sari adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Gedang Sari. Kita masih terus karena banyak persimpangan untuk menuju ke Gedang Sari itu. Kecamatan Gedang Sari di Kabupaten Gunung Kidul itu berjarak 22 km dari Wonosari, ibu kota Kabupaten Gunung Kidul, ke arah utara melalui Patuk. Pusat pemerintahannya berada di Desa Hargomulyo. Wilayah Gedang Sari merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Patuk pada tahun 1996. Halo pemirsa, kita masih jauh untuk menuju ke tanjakan Klomok.
ya tadi ada masjid. Kalau ingin menjalankan sholat, masjidnya namanya Buroman. Kita masih lurus kita harus lurus ya, dengan disuguhi pemandangan yang hijau-hijau untuk menuju ke tanjakan Langopan. Lalu pemirsa, kita belok kiri untuk menuju ke Desa Kendang Sari. Nah, kita belok kiri untuk menuju tanjakan Celongop, tanjakan Celongop, yang diketahui tanjakan ini dikenal ekstrim dan rawan kecelakaan. Tanjakan Celongop ya. Di Gunung Kidul memang kebanyakan itu banyak hutan-hutan. Kita mulai naik situasi masih sepi. Saya tak tanya pada pemirsa tentang rute jalan ke tanjakan Celongop. Saya juga baru pertama kali untuk ke sini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton pada video tanjakan Celongop. Yang mana tanjakan Celongop itu di Kendang Sari Wiral. Tanjakan yang menghubungkan Gunung Kidul dan Wedi, Klaten. Harus hati-hati pemirsa, banyak sekali tikungan dengan view yang begitu indah. Sayangnya ya berkabut karena musim hujan. Tetap harus hati-hati. Kalau menggunakan matic, silahkan pengeremnya jangan bersamaan, gonta-ganti, mungkin rem depan kemudian rem belakang, kadang-kadang juga ngegas. Dan juga kalau posisinya kelelahan, berhenti dulu. Maksudnya juga kalau master cakramnya itu panas, berhenti dulu supaya master silinder tidak jebol nanti remblong. Berbeda dengan sepeda motor yang ada giginya, itu giginya bisa ada pengereman secara manual. Halo guys, nah ini situasinya untuk menuju ke tanjakan Celongop
dari Kalasan ke Gunung Kidul, Jembatan Pentung, kemudian ke arah Klaten atau ke arah Gedang Sari. Jadi kita akan menuju ke Gedang Sari. Suasana sepi ya, karena ya siswa-siswi masih sekolah, kesibukannya yang lain ya bertani. Halo pemirsa, kita terus untuk menuju ke tanjakan Celongop yang tembus ke Gantiwarna Klaten. Jalannya hanya ini kalau dari Gunung Kidul, dari Ngelangeran tadi, belah kanan ada sungai, banyak sekali pegunungan gunung. Kita terus Hayat berhenti di sini. Ternyata di sini kartu tri kurang bagus. Mohon maaf ketidaknyamanan, kita terus menuju ke tanjakan Celongop. Kita belok kiri, hati-hati. Semoga nanti berguna bagi pemirsa yang ingin menuju tanjakan Celongop, mungkin dari Prambanan, mungkin dari Kalasan, kemudian lewat Gunung Kidul pintu gerbang, kemudian ke arah Klaten Gedang Sari melalui jembatan Gedung Kandang. Kita terus ya pemirsa, kita terus banyak sekali jembatan yang dibangun di Gunung Kidul yang begitu indah walaupun musim kemarau. Ini pohon-pohonnya subur karena sudah hujan. Halo pemirsa, kita masih terus menuju ke tanjakan Celongop. Hati-hati kalau kita melewati tikungan, jangan lupa membunyikan klakson. Nah, kita harus waspada. Ini belok kiri lagi, dan belok kiri kita terus, dan untuk menuju ke tanjakan Celongop yang ekstrim. Ternyata masih jauh kalau dari Gunung Kidul.
lebih dekat kalau dari Klaten Ganti Warno, tapi jalan menuju Ganti Warno jalannya jelek, belum diaspal ya. Kita lurus ya. Halo pemirsa, pemandangan begitu bagus. Mohon maaf ketidaknyamanan, saya batuk belum sembuh-sembuh. Ternyata ya perjalanan sangat jauh. Oke pemirsa, kita sampai sebelah kanan ada pom bensin kalau ingin mengisi bahan bakar. Nah ini kalau ngisi bahan bakar, tadi saya berhenti sebentar untuk menanyakan rute jalannya tanjakan Celongop. Nah ini mungkin sampai ke Gedang Sari itu, Gedang Sari ya, ini sudah sampai ke Gedang Sari. Sudah sampai ke Gedang Sari, Gunung Kidul. Ini kiri atau kanan? Nah ini kanan ya. Mungkin di gunung sana itu mungkin tanjakan Celongop. Nah sebentar saya tanya ke arah mana ya, ternyata lurus terus. Halo pemirsa, masih di sekitar Kendang Sari. Masih terus yaitu untuk menuju tanjakan Celongop ini yang dikenal ekstrim. Diulang-ulang lagi, tidak apa-apa ya. Oke, kalau ini tidak saya putus, hati-hati, sebelah kanan ada mobil. Kita mulai naik. Jalan ini menghubungkan ke tanjakan Celongop, kemudian tembus Ganti Warno di Klaten. Tapi tanjakan yang lama sangat ekstrim, kemudian diperbarui. Lalu pemirsa, kita masih naik, jalannya mulai naik. Tanjakan Celongop. Nah, inilah rute jalannya dari Kalasan, Layen, Gunung Kidul, Jembatan Pentung, kemudian rute ke Langeran atau Batu Purba, kemudian
dari Ngelangeran ke Kendang Sari, nanti sampai ke Longop Hargomulyo, Watu Gajah di Kendang Sari Gunung Kidul. Halo pemirsa, nah kita masih melewati hutan belantara lagi. Proyek jembatan ini memakan biaya 60 miliar gitu, menggunakan dana keistimewaan dana IS. Panjangnya 2,5 meter. Lalu pemirsa, masih sepi jalannya, nah, harus hati-hati. Semoga kita selamat sampai ke tanjakan Celongop. Tanjakan Celongop rencananya akan dimanfaatkan warga sebagai objek wisata baru dengan memanfaatkan keindahan pemandangan dari atas bukit. Iya. Lalu pemirsa, nah ini detik-detik akan mendekati tanjakan Celongop, ya. Sekarang bisa digunakan di tanjakan Celongop. Halo pemirsa, inilah sudah sampai ke tanjakan Celongop. Nah, sebentar lagi, nah, ini mulai terlihat view-nya yang sangat indah. Halo pemirsa, ternyata masih jauh tanjakan Celongop. Sebentar lagi. Ini ada bagian jalan yang longsor, hati-hati untuk menuju ke tanjakan Celongop. Atau rute jalannya ada yang longsor. Halo pemirsa, sudah ngantuk. Sebentar lagi kita akan mendekati jembatan tanjakan Celongop. Nah, sebelah kiri itu tanjakan Celongop yang lama, ya, sebelah kiri. Sebelah kanan jembatan tanjakan yang baru.